Baik Umi, di hari ini kita akan belajar mengenal sosok Ummahatul Mukminin yang sudah yang terakhir ya Umi, yang ke-11, yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Beliau yang merupakan sosok pribadi yang dikenal dengan kezuhudannya dan juga ketakwaannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para istri-istri Nabi pun sangat menghormati beliau karena beliau merupakan saudari dari istri paman Nabi, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan bagaimanakah kisah beliau selanjutnya ya, sehingga akhirnya Allah pilih untuk menjadi Ummahatul Mukminin. Baik, tafadhol Umi. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang Sayyidah Sofiyah, istri Rasulullah yang memang merupakan dari Yahudi ya. Akan tetapi subhanallah, dengan keislamannya menjadikan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Islam yang menjadikan beliau diangkat, akan tetapi bahkan dipilih oleh Allah untuk menjadi istri dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang istri Nabi yang terakhir ya, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah bintil Harits. Ya, Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah bintil Harits ini adalah wanita yang terakhir yang dinikahi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan keluarga beliau, nasab beliau dan kerabat beliau, saudari-saudari beliau. Beliau adalah putra dari Al-Harits Al-Hilaliyah ya. Jadi nasab beliau ya adalah Sayyidah Maimunah ya, bintil Harits ibn Hazn Al-Hilali ya. Jadi dan ibunda beliau adalah Hindun binti Auf ya, binti Zuhair binti Al-Harits min waladi Humatah bin Hamir ya. Jadi termasuk keluarga beliau sendiri adalah keluarga yang memang terkenal ya di kalangan Arab, dalam bangsa Arab. Dan ada satu dikatakan bahwa beliau ini merupakan beliau lahir 29 tahun sebelum hijrah. Ya, 29 tahun sebelum hijrah, dan beliau dinikahi oleh Nabi itu kurang lebihnya 7 tahun ya ba'dal hijrah. Berarti kalau ditambahkan 29 tahun dengan 7 tahun, berarti ketika menikah dengan Nabi usia beliau 36. Di sekitar 36 tahunan kurang lebihnya. Dan dikatakan ya, ibunda dari Sayyidah Maimunah bintil Harits ini, yaitu Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harits bin Hamatah bin Humair ini merupakan wanita yang disebut di kalangan bangsa Arab wanita yang memang mempunyai menantu-menantu yang terbaik. Jadi katakan menantu-menantunya ini memang hebat-hebat semuanya. Termasuk saudara kandung dari dari Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah ini. Ya, kita kenalan juga ya, itu adalah Ummul Fadl ya. Ummul Fadl ini adalah julukan dari Lubabah Al-Kubra bintil Harits ya. Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintil Harits. Sayyidah Lubabah Al-Kubra bintil Harits ini adalah saudari dari Sayyidah Maimunah. Dikatakan ini adalah adik dari beliau ya. Yang Sayyidah Lubabah ini menikah dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi Lubabah Sughra. Lubabah Sughra yaitu Asma bintil Harits ya. Lubabah Sughra Asma bintil Harits yang merupakan istri dari Walid ibn Al-Mughirah ya. Istri dari Walid ibn Al-Mughirah, dan Lubabah Sughra ini merupakan ibunda dari Sayyidina Khalid ibn Walid. Ya, jadi ibunda Khalid bin Walid Saifullah radhiyallahu taala anhu. Lalu setelah meninggalnya Walid ibn Al-Mughirah, Lubabah Sughra ini menikah dengan Ubay bin Khalaf Al-Jahmi. Lalu di situ melahirkan Ali bin Ubay. Ada lagi saudari beliau bernama Izzah bintil Harits ya, yang itu akhirnya menikah dengan Ziyad ibn Abdullah ibn Malik Al-Hilal. Nah ini adalah saudari-saudari beliau
dari sisi yang satu ayah, satu ibu. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi saudari-saudari beliau itu dari sisi ibu saja. Yaitu pertama adalah Sayyidah Asma binti Umais yang pernah menikah dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Setelah itu melahirkan, dari pernikahan tersebut melahirkan anak Abdullah, Muhammad, wa Aunan, ya. Jadi melahirkan 3 orang anak. Pada waktu beliau wafat, Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib meninggal, ya, pada waktu perang Mu'tah, ya, pada waktu perang Mu'tah. Itu akhirnya setelah wafatnya Sayyidina Ja'far, Sayyidah Asma binti Umais itu dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan terlahirlah yaitu Muhammad ibn Abi Bakar. Dan setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dinikahi kembali oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Dan terlahirlah dari pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali, terlahir seorang anak bernama Yahya. Selanjutnya ada lagi saudari beliau, yaitu Salma binti Umais. Salma binti Umais ini adalah seorang wanita yang pernah menikah dengan Sayyidah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan dari situ terlahirlah seorang anak, ya, bernama Ammatullah. Ada lagi mengatakan Umamah. Ada mengatakan ada perbedaan, ada mengatakan Ammatullah, ada mengatakan Umamah binti Hamzah. Nah, setelah Sayyidina Hamzah wafat dalam perang Uhud, ya, maka Sayyidah Salma binti Umais ini menikah dengan Syaddad ibn Usamah ibn Al-Hadi Al-Laythi. Dan dari situ terlahirlah anak, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Selanjutnya beliau punya lagi saudari seibu, yaitu Salamah, ya, binti Umais, dan pernah menikah dengan Abdullah ibn Ka'ab, ya, tapi tidak disebutkan anaknya siapa. Dan termasuk juga saudara perempuan beliau dari ibu, ya, yang pernah kami sampaikan bahwa beliau juga bersaudara dengan bahwa Sayyidah Maimunah ini punya saudari juga, yaitu Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW yang kelima, ya. Yang kelima, yang beliau meninggal, ya, tidak lama setelah menikah dengan Nabi, ya. Itu sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan sebelumnya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini menikah dengan Abdullah ibn Jahash, ya, yang ini termasuk sahabat yang wafat pada waktu perang Uhud. Lalu akhirnya waktu perang Uhud setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini mendapatkan julukan Ummul Masakin. Jadi memang dikatakan ini memang menantunya memang Masya Allah semua. Bahkan termasuk yang bernama Walid ibn Al-Mughirah, ayahanda dari Sayyidina Khalid ibn Walid. Walid Al-Mughirah ini memang tidak masuk Islam. Bahkan termasuk orang yang memang memusuhi Nabi Muhammad SAW sampai matinya, gitu, ya. Akan tapi memang kalau secara di kalangan orang Arab, gitu, ya, Walid Al-Mughirah ini termasuk menantu yang termasuk orang kaya, ya. Dia mendapatkan julukan itu Abdus Syam. Dia sangat kaya. Ya, ketika orang-orang Makkah saat itu ingin mengganti bajunya Ka'bah itu, mereka harus sumbangan dulu, ibarat orang Makkah sumbangan untuk bisa menggantikan bajunya Ka'bah. Akan tapi Walid ini dengan kekayaannya cukup dia sendiri pun dia mampu. Ya, jadi memang kaya banget, gitu, ya. Hanya ya subhanallah tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, sehingga akhirnya menjadi orang yang membenci Nabi, dan matinya adalah 3 bulan setelah Nabi hijrah. Itu tidak disebutkan seperti apa. Tapi kalau memang kita lihat dari yang lain-lainnya, ya, ini adalah memang ibunda dari Sayyidah Maimunah ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bahkan termasuk yang paling indahnya, yaitu ibaratnya menantu yang paling mulianya itu ternyata yaitu Rasulullah SAW yang menikahi 2 putrinya, kan, kita akan. Tapi Sayyidah Zainab terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu perkenalan sekilas kita dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Harith, ya. Dan pernikahan beliau ini terjadi pada tahun ke-7, ya, setelah kurang lebihnya. Pada waktu itu Rasulullah melakukan umrah qada. Jadi pada waktu Rasulullah melaksanakan umrah qada. Dan ini kenapa Rasulullah kok melakukan umrah qada pada waktu itu?
Jadi ini terjadinya setelah Sulhul Hudaybiyah. Jadi pada setahun sebelumnya gitu ya, Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Akan tetapi ternyata Nabi dihalangi gitu ya. Nabi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu untuk bisa melaksanakan melaksanakan ibadah haji saat itu, sehingga hampir terjadi peperangan. Akan tapi ternyata tidak sampai seperti itu. Hanya akhirnya ada kesepakatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang kafir Quraisy untuk melakukan gencatan senjata. Lalu mereka pun membuat perjanjian gitu ya, yang harus disepakati oleh dua belah pihak gitu ya. Adapun perjanjian di antara perjanjian Hudaybiyah itu ya, memang perjanjian Hudaybiyah ini termasuk kalau dilihat itu tidak adil banget gitu ya bagi Rasulullah dan para sahabat. Akan tapi ya Nabi adalah orang yang ketika melakukan sesuatu itu ada tujuan dan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga Nabi pun menyetujui, dan isinya kalau mau kita baca gitu tuh benar-benar enggak enak banget sebenarnya bagi Rasulullah ya. Cuma ya ada poin yang memang ya dianggap Nabi ini sangat menguntungkan bagi beliau ya. Pertama, adanya gencatan senjata, tidak boleh saling serang antara kota Makkah dan Madinah selama kurun waktu 10 tahun. Setelah itu siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad ya dari orang-orang Makkah, maka diizinkan secara bebas, dan bagi yang mengikuti kembali kepada mengikuti orang Quraisy, maka diizinkan secara bebas. Dan jika seorang pemuda yang masih memiliki ayah atau masih memiliki wali gitu ya, lalu ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka harus dikembalikan lagi ke ayahnya atau walinya. Nah, akan tetapi kalau seandainya orang Muslim ingin kembali ke orang Quraisy gitu, ingin kembali kepada kekafiran, maka tidak boleh dihalangi. Masya Allah. Kalau dilihat makanya kan poin ini kok nggak ini banget gitu. Tapi sebenarnya kalau mau kita lihat ya wajar Rasulullah menyetujui gitu ya, karena hampir tidak ada sahabat yang sudah berikrar untuk bersyahadat itu ya, dari sahabat itu akan kembali murtad akan kembali kepada agama dengan kekafirannya, yaitu kembali kepada jahiliyahannya. Hanya mungkin waktu kemarin kita dengar kisah suami daripada Sayyidah Ummu Habibah ya, Sayyidah Ummu Habibah atau Sayyidah Romlah, putri dari Abu Sufyan ya, itu memang kafir tapi pun bukan kembali ke agama, bukan kembali ke jahiliyah, artinya bukan kafir Quraisy kan, dia bukan agama sebenarnya ya. Nah, hanya mereka waktu itu dia memilih Nasrani kan gitu suaminya ya. Nah, dan juga tidak ada dari sahabat itu yang kembali lagi ke kafir Quraisy gitu ya, tidak ada. Nah, selanjutnya Nabi untuk tahun ini memang dihalangi untuk masuk ke kota Makkah, akan tetapi tahun depan gitu Nabi diberi kesempatan untuk bisa masuk ke kota Makkah, untuk bisa melaksanakan tawaf, dan diperkenankan untuk tinggal di kota Makkah itu selama 3 hari. Dan orang Quraisy dilarang untuk mengganggu Rasulullah, bahkan mereka diperintahkan untuk mundur, artinya menjauh dari kota Makkah supaya tidak terjadi perang gitu ya, tidak terjadi perselisihan. Jadi mereka itu nanti baru boleh memasuki Makkah kembali setelah Nabi kembali ke kota Madinah. Nah, ini berlaku gitu ya, perjanjian ini berlaku gitu ya, dan pada waktu tahun berikutnya gitu ya, maka Rasulullah dan waktu perjanjian Hudaybiyah ini termasuk kisah yang pernah kita ceritakan. Ini sahabat Nabi bukan ingin protes kepada Rasulullah, bukan, mereka tidak hanya merasa kok kita ini Islam tapi kok kita direndahkan banget gitu ya. Jadi ada merasa kayak gak terima gitu ya. Kenapa kita yang Islam kok kayak kita nih kok dianggap penakut gitu, padahal kita bisa aja merangi orang Mekah gitu ya. Ada giroh, kecemburuan dari cinta yang terlalu besar kepada Rasulullah dan juga kepada Islam, menjadikan mereka tuh rasanya nggak terima banget gitu ya Nabi diperlakukan seperti itu. Belum lagi dalam penulisan dalam Sulhul Hudaybiyah itu nama Nabi nggak boleh disebut Rasulullah tuh nggak boleh, jadi hanya Muhammad jadi hanya begitu. Itu menjadikan mereka semakin kayak
merasa marah gitu kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga makanya ketika Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih kurban dan juga tahallul itu kan mereka tidak mengikuti gitu ya, bukan karena terlalu shock mungkin ya dengan kejadian tersebut gitu. Makanya sehingga akhirnya waktu itu Sayyidah Ummu Salamah yang menyarankan kepada Nabi. Ini sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan akhirnya pada tahun berikutnya gitu ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga Rasulullah SAW kembali lagi ke kota Mekah untuk memenuhi perjanjian yang memberikan izin kepada mereka untuk bisa melaksanakan umrah qada ya. Itu selama 3 hari dan Rasulullah datang bersama sahabat-sahabatnya dan tidak ada sahabat yang ikut di tahun sebelumnya pada sampai waktu terjadinya perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu kecuali mereka ikut juga pada tahun ini gitu ya, kecuali mereka yang sudah wafat dikarenakan perang Khaybar. Karena antara Sulhul Hudaybiyah dengan sampai Rasulullah kembali lagi kota Makkah melaksanakan umrah itu memang ada perang Khaybar dan ada berapa sahabat yang wafat di situ. Jadi katakan semua sahabat yang tahun lalu berangkat bersama Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji akan tapi tidak jadi itu, semuanya pada tahun berikutnya pun berangkat kembali bersama Rasulullah untuk melaksanakan umrah qada tersebut. Nah, pada waktu itulah gitu ya, Sayyidah Maimunah bintil Haris gitu ya. Waktu itu gitu ya, beliau ketika mengetahui bahwa Nabi akan datang ke tempat tersebut gitu ya. Dan waktu itu dalam posisi beliau itu adalah seorang janda, sehingga ketika mendengar bahwa Nabi akan datang ke kota Mekah, beliau langsung ada keinginan di hatinya untuk bisa menjadi pendamping Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu beliau sempat membicarakan hal tersebut dengan saudari beliau, yaitu Lubabah Al-Kubra, istri atau Ummu Fadl, istri dari Sayyidina Abbas ya. Istri dari Sayyidina Abbas. Di situ beliau menyebutkan keinginannya, menceritakan keinginannya untuk bisa menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Ummul Fadl ini pun akhirnya menyampaikan kepada Sayyidina Abbas untuk menjadi comblangnya beliau dengan Rasulullah SAW. Dan akhirnya pun Nabi pun menyambut hal tersebut dengan baik ya. Nabi menyambut hal tersebut dengan baik sehingga akhirnya Nabi itu menyetujui gitu ya, menyetujui. Kami sampaikan bahwa Nabi tidak pernah melangkah kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan juga memang ada banyak maslahat sekali dengan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Maimunah bintil Haris ini. Nah, beliau sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Rum, Ibn Abul Uzza, Ibn Qais, Ibn Abu Wud, Ibn Nasir, Ibn Malik, Ibn Hazal, Ibn Amir bin Lu'ay. Itu adalah suami pertama beliau sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ada memang riwayat yang mengatakan gitu ya, bahwasanya pernah Sayyidah Maimunah gitu ya, ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini termasuk wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat lain yang mengatakan ada versi mengatakan bahwa yang menjadi comblangnya adalah Sayyidina Abbas, yang menyambungkannya dengan Nabi adalah Sayyidina Abbas. Ada mengatakan bahwasanya beliau itu memang menyerahkan dirinya sendiri kepada Nabi dengan mengatakan pada waktu beliau sedang naik di atas ontanya gitu ya. Lalu setelah itu dia berkata kepada Rasulullah, al-ba'ir wa ma'alaihi lillahi wa li rasulih. Al-ba'ir wa ma'alaihi, dan onta ama yang di atasnya itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi makanya ini sampai ada turun ayat yang menyinggung hal tersebut gitu ya. Ada ayat yang dalam surat Al-Ahzab ayat 50, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in aradan nabi ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan seorang perempuan mukminah menyerahkan dirinya kepada Nabi, dan kalau Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu, ini adalah bukan untuk semua orang mukmin gitu ya. Artinya memang sebagian ulama menafsiri bahwasanya ayat ini berkenaan dengan Sayyidah Maimunah. Akan tetapi ada mengatakan ada khilaf ya, biasa ada perbedaan. Cuma memang pendapat yang kuat yang mengatakan adalah yang menikahkan beliau adalah Sayyidina Abbas. Jadi yang menjadi perantara adalah Sayyidina Abbas, dan yang menikahkannya pun adalah Sayyidina Abbas. Jadi walinya waktu itu adalah menjadi wakil beliau adalah Sayyidina Abbas. Baik. Jadi Sayyidah Maimunah ini gitu ya. Sayyidah Maimunah saat itu Rasulullah, ada yang mengatakan ini. Nah, ini termasuk juga gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Maimunah itu dalam keadaan beliau sedang berihram. Akan tapi pun ternyata ditentang oleh para ulama karena memang ketika orang berihram maka tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada akad nikah dan sebagainya. Makanya ada khilaf, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan ini diperkenankan asalkan tidak dikumpuli. Akan tapi pendapat yang paling kuat mengatakan tidak ada pernikahan. Jadi pendapat kuat mengatakan bahwa Nabi menikahi
Sayyidah Maimunah itu adalah ketika beliau sudah bertahallul. Jadi Nabi sudah bertahallul, baru terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Nabi setelah menikah dengan Sayyidah Maimunah gitu ya, Nabi memberikan maharnya. Ini memang ada khilaf, ada pendapat mengatakan, tapi memang pendapat kuat mengatakan rata-rata Nabi itu memberikan mahar kepada istri beliau itu adalah 400 dirham. 400 dirham. Dan saat itu gitu ya, setelah pernikahan Nabi pun ingin mengadakan makan gitu ya, makan ya, mengundang untuk kayak walimatul urus begitu ya. Akan tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy itu karena waktu Nabi sudah habis, sudah 3 hari di situ, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk mengusir kembali Rasulullah dari kota Mekah gitu ya. Sehingga waktu itu Nabi mengatakan, kalau kalian berikan aku kesempatan, maka aku akan kayak mengundang kalian untuk acara pernikahan beliau dengan Sayyidah Maimunah. Akan tetapi ternyata orang kafir itu dengan tanggapan yang kurang ajar begitu, mengatakan kami tidak butuh untuk mendapatkan makanan darimu, waktumu sudah habis, maka segera aku pergi dari kota Mekah. Dan akhirnya gitu ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun akhirnya keluar menempuh perjalanan ya untuk kembali ke kota Madinah. Baik, terima kasih Umi. Kita akan break sejenak ya. Tetap stay ya bersama kami. Baik, kita akan melanjutkan sirah berikutnya ya tentang Sayyidah Maimunah Al-Haris ini, kehidupan beliau setelah menikah dengan Rasulullah ya Umi. Baik ya. Jadi kalau masalah kehidupan beliau setelah menikah tidak banyak diceritakan ya. Hanya mungkin kita akan semakin menjelentrehkan lagi tentang biasanya para istri-istri Nabi Muhammad SAW ada korinah gitu, ada muqaddimah ketika akan menikah dengan Nabi. Bagaimana kadang mereka bermimpi gitu ya, tidak sedikit yang bermimpi bulan jatuh dan sebagainya. Tapi kalau memang dalam kisah Sayyidah Maimunah ini tidak banyak diceritakan. Hanya saja memang kedekatan saudari-saudari Sayyidah Maimunah dengan Rasulullah SAW, ada menikah dengan paman Nabi, ada menikah dengan sepupu Rasulullah. Ini menjadikan beliau pun, dan beliau adalah seorang mukminah gitu, walaupun beliau berada di kota Makkah saat itu, tapi dalam keadaan beliau beriman. Maka sampai Rasulullah sendiri pun menyanjung beliau dan saudari-saudarinya, mengatakan al-akhwat mukminat gitu ya, al-akhwat mukminat. Jadi maksudnya menyebutkan saudari-saudari perempuan yang beriman, artinya memang menunjukkan keutamaan itu adalah Maimunah zaujun Nabi ya. Setelah itu wa Ummul Fadl bintil Harith wa Salma imra'atu Hamzah wa Asma binti Umais hiya ukhtuhna li ummihinna. Jadi menyebutkan saudari-saudari Sayyidah Maimunah itu adalah yang termasuk orang wanita-wanita dengan keimanan yang luar biasa. Itu adalah Sayyidah Maimunah, lalu Ummul Fadl yaitu istri dari Sayyidina Hamzah, setelah itu Salma imra'atu Hamzah, dan juga termasuk Sayyidah Asma binti Umais. Ini adalah wanita-wanita yang luar biasa. Nah, dari situlah, dari melihat kedekatan saudari-saudarinya dengan Rasulullah, menjadikan ada kerinduan di hati beliau pun untuk menjadi bagian dari hal tersebut gitu, sehingga akhirnya beliau pun menawarkan dirinya dan sangat didukung gitu ya oleh saudari-saudarinya, terutama Ummul Fadl yang akhirnya menyampaikan kepada Sayyidina Abbas untuk menjadi penyambung antara Rasulullah dengan Sayyidah Maimunah bintil Haris ini. Akan tetapi gitu, memang pada waktu itu ketika setelah Rasulullah menikahi beliau itu ya, Rasulullah tidak sempat untuk mendatangi beliau di kota Mekah ya, karena kan tadi seperti sampaikan, ketika sudah terjadi pernikahan ya, Rasulullah ketika akan mengadakan acara untuk ya arusah untuk memberikan makan gitu, ternyata diusir oleh orang-orang Quraisy saat itu, sehingga akhirnya Rasulullah pun keluar. Sehingga Rasulullah mendatangi Sayyidah Maimunah itu ya, itu adalah di satu daerah bernama Sarif yang jaraknya itu sekitar 10 mil dari kota Mekah. Yang 10 mil itu diperkirakan kurang lebihnya 16 kilo lebih lah ya, 16 sampai 17 kilo itu dari kota Mekah. Itu ada di daerah Sarif, itu ada di antara kota Mekah dengan Madinah. Dan di situ Rasulullah mengumpuli Sayyidah Maimunah ya, terjadinya pernikahan yang penuh berkah. Dan subhanallah, dibawalah Sayyidah Maimunah ke kota Madinah. Dan ketika sampai di kota Madinah, istri-istri Nabi memang termasuk sangat menghormati beliau, dikarenakan kekerabatan beliau dengan orang-orang yang luar biasa. Apalagi termasuk ya, karena beliau termasuk ipar dari paman Rasulullah SAW, sehingga menjadikan
para istri-istri Nabi yang lainnya semuanya menghormati beliau. Dan tidak pernah ada satu kisah pun yang menyebutkan ada perselisihan, atau ya sebelumnya kan ada istri-istri Rasulullah, bukan perselisihan gimana ya, maksudnya ada sesuatu kadang yang namanya kecemburuan dan sebagainya. Cemburu jelas iya, akan tapi memang tidak pernah ada kejadian khusus gitu ya yang terjadi antara Sayyidah Maimunah dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Dan termasuk juga beliau adalah istri, dan memang Sayyidah Maimunah ini sebelum dengan Nabi pun adalah seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang solehah, taat beribadah ya. Dan memang semua istri-istri Rasulullah itu memang aslinya adalah wanita-wanita pilihan gitu ya. Dan ketika dengan Nabi pun seperti itu, bahkan termasuk beliau ini termasuk wanita yang istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, ada sampai kurang lebih 30-an, akan tapi hanya 7 hadis yang memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim gitu ya. Jadi 2 hadis oleh Imam Bukhari dan 5 hadisnya adalah Imam Muslim. Dan beliau sendiri sampai ada riwayat mengatakan bahwa beliau sendiri termasuk istri Nabi yang sering mandi bersama Rasulullah itu dari satu wadah gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan Sayyidah Maimunah ini ya, istri Nabi yang tadi tidak pernah ada masalah, dan bahkan ketika Nabi Rasulullah SAW akan wafat ya, akan wafat waktu itu kan Rasulullah masih menggilir istri-istrinya. Nah ternyata waktu itu giliran yang terakhir digilir oleh Rasulullah itu adalah ketika beliau dalam keadaan sudah tidak lagi mampu menggilir istrinya, itu beliau berada di rumah Sayyidah Maimunah. Sehingga akhirnya Sayyidah Maimunah itu merelakan supaya maksudnya ketika pas sedang berada bersama beliau hanya untuk Rasulullah untuk berpindah ke rumah Sayyidah Aisyah dengan kesepakatan dari istri-istri yang lain, hanya dipindahlah ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada banyak kisah ya, memang tidak banyak kisah tentang beliau. Hanya saja dikatakan ketika setelah Rasulullah wafat itu beliau kembali ke kota Makkah lagi gitu ya, kembali ke kota Makkah, dan akhirnya beliau pun wafat di sana. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu wafat di kota yang tadi Syarif itu ya, kota Syarif itu, di mana beliau pernah memang berkumpul bersama Nabi di tempat tersebut, sehingga memang tempat tersebut menjadi tempat yang sangat spesial bagi beliau karena ada kenangan beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu wafat pada usia 80 atau 81 tahun gitu ya. Jadi kurang lebihnya setelah Rasulullah wafat itu beliau baru meninggal kurang lebih sekitar 40 tahunan lebih lah ya, antara 40 sampai 50 setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang mengatakan bahwa beliau wafat setelah Sayyidah Aisyah, tapi pendapat yang kuat mengatakan beliau wafat sebelum Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan wafat Maimunah. Jadi ketika mendengar kabar itu, Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa telah wafat Sayyidah Maimunah itu menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah masih ada pada waktu itu. Jadi ini pada masa pemerintahan Yazid kalau kami tidak ini ya. Nah pada waktu wafatnya beliau gitu ya, pada waktu wafatnya beliau dikatakan bahwa beliau itu berada di kota Mekah gitu ya, diwakamkan di tempat yang bernama Syarif tadi ya, di tempat di mana pernah Rasulullah mengumpuli beliau, menyempurnakan pernikahan dengan beliau. Dan ini atas permintaan dari Ibnu Abbas ya, Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu putra dari Sayyidina Abbas, berarti keponakan daripada Sayyidah Maimunah ya. Waktu itu ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika Sayyidah Maimunah wafat ini, Sayyidina Ibnu Abbas meminta kepada para sahabat waktu itu untuk membawa Sayyidah Maimunah tuh alal a'naq. Maksudnya dipanggul itu sampai ke tempat dari kota Makkah itu sampai ke tempatnya beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa memang meninggalnya adalah di situ. Dan waktu membawa jenazah Sayyidah Maimunah gitu ya, Sayyidina Abbas berkata kepada orang-orang gitu kan, urfuku biha, maksudnya berlemah lembut, maksudnya berkasih sayanglah, berlembutlah kalian tuh kepada beliau gitu dalam mengurusi jenazahnya. Fa innaha ummukum, karena sungguhnya beliau adalah ibunda kalian semuanya. Dan juga ketika beliau berada di keranda itu ya, ketika akan diturunkan ke dalam kubur gitu, Sayyidina Abbas pun masih berpesan kepada para sahabat, fala tuzalziluha wala tuzazi'uha, artinya maksudnya jangan digoncang terlalu kuat gitu ya, dan juga jangan
gerakkan terlalu banyak. Artinya ya benar-benar dalam mengurusi jenazah beliau tuh dengan penuh kelembutan, karena beliau adalah ummahatul mukminin, ibunda kita semua, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah tentang Sayyidah Maimunah ya. Seperti Umi sampaikan tadi, memang tidak banyak ya yang diceritakan tentang beliau. Hanya saja memang beliau adalah wanita istimewa, istri dari kasih kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semua dengan upaya kita untuk mengenal beliau lebih jauh ya, dan semoga kebaikan beliau ini bisa kita ikuti gitu ya. Artinya keistimewaan beliau sebagai seorang wanita yang soleha, sebagai seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti ya ada banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak diceritakan dalam kisah sirah, dan memang kami baca beberapa sejarah sirah tentang beliau pun memang tidak banyak menceritakan kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama beliau menjadi istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sanjungan Nabi ketika sampai mengatakan anis al-mu'minat ya tadi, wanita-wanita solehat mukminat, yang menunjukkan keutamaan. Artinya Nabi tidak akan menyanjung tanpa bukti, dia menunjukkan bahwa memang Sayyidah Maimunah ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Dan semoga dengan kita menceritakan hal ini gitu ya, dengan dengan mengenal beliau ini menjadi sebab kita semua dibimbing oleh Allah untuk para wanita menjadi wanita-wanita yang solehah insyaallah. Dan semoga kita bisa mengikuti akhlaknya istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, tadi Umi sampaikan hadis beliau itu 30-an, ternyata enggak ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu lumayan banyak, sekitar 76 hadis ya. 76 hadis, yang 13 hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim gitu ya. Akan tapi yang muttafaq alaih itu adalah hanya 7 saja seperti yang disampaikan gitu ya. Berarti di sini menunjukkan waktu singkat beliau bersama Nabi, ternyata Masya Allah banyak sekali hal baik yang beliau dapatkan gitu ya. Maka sampai termasuk banyak dari istri-istri Rasulullah. Di antara istri-istri Rasulullah memang yang paling banyak adalah Sayyidah Aisyah, tapi kan memang waktunya lebih lama gitu ya. Dan ini dengan waktu yang sangat singkat, tapi ternyata banyak mengambil faidah dan bisa menyampaikan hadis-hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan mungkin kalau mau kita rentet lagi ke belakang ya, berarti istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk menyegarkan kembali ingatan para sahabat ya. Ini adalah dari pertama kita ulang Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah, lalu Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin, ya, yang keempat adalah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, yang selanjutnya adalah Sayyidah Zainab Ummul Masakin atau binti Khuzaimah ya, dan selanjutnya adalah Ummu Salamah ya. Lalu adalah Sayyidah Zainab binti Jahash ya, Sayyidah Juwairiyah ya, Sayyidah Ummu Habibah ya, Sayyidah Sofia binti Huyai, dan Sayyidah Maimunah binti Al-Harith ini. Baik, itu adalah istri-istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 11 orang istri yang pernah menikah dengan Rasulullah SAW, akan tapi 2 telah meninggal terlebih dahulu sebelum wafatnya Nabi, dan yang sisanya yang 9 orang itu adalah yang wafat setelah wafatnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Umi. Alhamdulillah Umi, kita sudah di penghujung waktu ya. Diminta untuk menarik kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan Umi. Baik ya, subhanallah, tadi Sayyidah Maimunah binti Haris, istri Rasulullah yang terakhir ya, yang sudah kita ceritakan. Dan kesimpulannya adalah untuk bisa mendapatkan pasangan yang baik, maka jadikan diri kita baik. Dan insya Allah ya, kemuliaan kita bukan pada fisik, kemuliaan kita bukan pada nasab, akan tapi kemuliaan kita adalah pada akhlak kita, pada iman, ketakwaan yang ada pada diri kita. Dan belajarlah dari istri-istri Rasulullah SAW, bagaimana mereka menjadi wanita-wanita yang Masya Allah, yang luar biasa. Mereka wanita-wanita pilihan Allah SWT, yang semuanya punya kelebihan-kelebihan yang subhanallah gitu ya. Jadikan pangkat mereka diangkat tinggi oleh Allah SWT, bisa menjadi pendamping bagi Nabi Muhammad SAW. Makanya ayo kita belajar bagaimana untuk bisa menjadi wanita yang solehah, wanita yang bisa menjaga kemuliaan kita, menjaga kehormatan kita, wanita yang dekat kepada Allah SWT, rajin dalam beribadah. Dan insya Allah semoga, dan juga khususnya bagi para istri ya, belajarlah untuk bisa menjadi istri yang solehah, yang bisa menjadi penyejuk mata bagi suami, bisa menjadi penenang hati suami, yang bisa menjadi teman dalam berdakwah bagi suami, artinya teman dalam melakukan kebaikan gitu ya. Artinya belajar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka jadikan semua yang Allah berikan kepada kita jalan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.